Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiqah, NIM 18233106, Parodi Manajemen Pajak. Saya membuat animasi tentang restrukturisasi, reorganisasi, dan likuidasi untuk memenuhi tugas perkuliahan Manajemen Keuangan 2. Baiklah, kita masuk ke dalam pengertian restrukturisasi, reorganisasi, dan likuidasi. Hal ini merupakan pendekatan yang seringkali digunakan untuk melakukan tindakan terhadap perusahaan yang kinerjanya kurang bagus. Faktor kombinasi juga mengakibatkan kesulitan keuangan bagi perusahaan. Selanjutnya kita masuk restrukturisasi, yaitu kegiatan untuk merubah struktur perusahaan. Perusahaan bisa berkembang menjadi korporasi, atau bahkan kadang perusahaan terpaksa memperkecil diri agar mampu bertahan, atau bahkan membubarkan diri karena alasan keuangan. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan melakukan sell-off, yaitu melakukan penjualan unit-unit kegiatan. Bila unit kegiatan dirasa membebani, maka unit tersebut dapat dijual baik secara tunai maupun pembayaran saham. Selanjutnya spin-off, yaitu pemisahan unit-unit kegiatan dan kegiatan koperasi. Selanjutnya reorganisasi. Reorganisasi merupakan upaya yang dilakukan perusahaan agar kinerjanya tidak semakin menurun. Dalam aspek finansial, dilakukan untuk memperkecil beban finansial. Dengan demikian, asumsinya yaitu perusahaan masih mempunyai operasional yang bagus. Dalam melakukan reorganisasi, langkah yang perlu ditempuh yaitu menaksir nilai perusahaan. Yang kedua, menentukan struktur pendanaan yang dipandang cukup aman. Yang ketiga, menentukan nilai sekuritas-sekuritas yang baru. Baiklah, selanjutnya likuidasi. Likuidasi, menurut para ahli, merupakan proses akhir saat persekutuan tidak lagi melakukan bisnis. Jadi, likuidasi merupakan langkah terakhir dalam suatu perusahaan. Likuidasi dapat ditempuh bila kreditur mendapat bahwa prospek perusahaan tidak lagi menguntungkan. Sebelum melakukan likuidasi, hal yang harus menjadi prioritas perusahaan yaitu yang pertama, kewajiban terhadap para karyawan berupa gaji atau upah yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang kedua, terhadap pemerintah berupa pajak yang harus dibayar. Yang ketiga, aktiva-aktiva yang digunakan, dijual, dan dipakai untuk melunasi hutang-hutang perusahaan. Sekian animasi sederhana dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan di dalam animasi ini. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.